إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki, di mana seluruh ayat di dalam Al-Qur'an, seluruh ayat di alam semesta ini, baik ayatun syar'iyyah ataupun ayatun kauniyah, semua menjadi saksi atas terpujinya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu kecuali bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk menjadi saksi akan terpujinya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi akan terpujinya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebaik-baik makhluk, sebaik-baik rasul yang memuji Allah, yang paling paham, paling mengenal Allah, dan paling mampu untuk mengucapkan dengan lisannya dalam memuji Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun mengatakan, la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Sesungguhnya kami tidak akan mampu untuk meliputi pujian kepadamu. Engkau lah ya Allah sebagaimana engkau memuji dirimu. Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala menyimpulkan bahwasanya segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kepada 5 hal. Terpujinya Allah Subhanahu wa taala atas rububiyahnya, terpujinya Allah Subhanahu wa taala atas uluhiyahnya, terpujinya Allah Subhanahu wa taala atas asma dan sifatnya, terpujinya Allah Subhanahu wa taala atas amr dan qadarnya, dan terpujinya Allah Subhanahu wa taala atas syariat dan agamanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita berada di atas agama Islam, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji atas apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita berupa, berikan taufik kepada kita berupa agama Islam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Sesungguhnya siapa mencari agama selain agama Islam maka tidak akan diterima darinya. Dan segala ilmu yang ada dalam Islam, segala permasalahan di dalam Islam, setiap amalan di dalam Islam semua menunjukkan
betapa terpujinya Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal penting dan merupakan prinsip dalam ajaran Islam yang menunjukkan terpujinya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini, di mana agama ini adalah telah sempurna. Agama ini adalah merupakan rahmat untuk alam ini, untuk manusia, bukan hanya untuk orang muslim, tapi dia juga rahmat secara umum untuk orang-orang kafir. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwasanya kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam ini. Itu rahmatun 'ammah. Adapun rahmatun khassah maka hanya bagi orang-orang yang beriman. Adapun rahmatun 'ammah maka bagi orang yang beriman dan orang-orang kafir, orang-orang muslim dan orang-orang yang tidak berada di atas agama Islam. Di antara bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan betapa sempurnanya agama ini, yaitu bagaimana Islam mengajarkan kita bersikap kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian, tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian, untuk berbuat baik kepada mereka, untuk bersikap adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersikap adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Bahwasanya janganlah mencegah kalian kebencian terhadap suatu kaum untuk kalian tidak bersikap adil kepada mereka. Bersikap adillah, sesungguhnya keadilan lebih dekat kepada ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang dikenal sebagai ayatul huquqil 'asharah, ayat yang mengandung 10 hak. Diawali dengan hak Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum wal jari dzil qurba. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat-ayat yang mengandung 10 hak ini, yaitu hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian di antara yang disebutkan juga yaitu berbuat baik kepada al-jari dzil qurba, al-jaril junub. Di antara penafsirannya, al-jari dzil qurba yaitu tetangga muslim, al-jaril junub tetangga jauh yaitu tetangga kafir. Hendaknya kita berbuat baik kepada mereka karena mereka memiliki hak sebagai tetangga walaupun dia berada di atas kekafiran. Dan di antara kesempurnaan dan keadilan Islam adalah kita menegaskan prinsip akidah kita, karena yang merupakan syahadah kita, yang merupakan prinsip awal dalam agama kita, prinsip dasar dalam agama kita, yaitu kalimat syahadah, yang merupakan kata yang mengandung 3 hal seperti dijelaskan para ulama, yaitu mengandung keyakinan, yang mengandung ilmu, mengandung penyampaian. Bahwasanya ketika seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, berarti dia meyakininya, dia berada di atasnya, dia dengan ilmu, dan dia menyampaikannya. Maka yang disampaikan di sini, yang ditegaskan di sini 2, asyhadu an la ilaha illallah dalam kalimat tauhid ini, yaitu la ilaha peniadaan, illallah penetapan. Kita menjelaskan, kita menerangkan, kita menegaskan seterang-terangnya bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kafirun, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakan wahai orang-orang kafir, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun." Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah.
Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak menyembah apa yang saya sembah. Wala ana abidun ma abadtu. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalian tidak menyembah apa yang saya sembah. Lakum dinukum walidin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agama. Qul, katakanlah di awal ayat ini. Qul, katakanlah. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ikhlas, qul, katakanlah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah huwallahu ahad. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Allahus samad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim. Sungguh telah ada contoh yang baik bagi kalian, bagi Ibrahim alaihissalam dan kaumnya ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Dan seterusnya. Ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang lain begitu banyak menegaskan bahwasanya hendaknya seseorang menyampaikan secara terang, menegaskan secara terang terutama akidahnya yang merupakan hal yang terbaik yang dia miliki, hal yang paling berharga yang dia miliki. Maka dia tidak dikatakan bersyahadat. Seseorang tidak dikatakan bersyahadat kecuali dia mengatakan dengan lisannya. Walaupun dia meyakininya dengan hatinya, walaupun dia meyakininya dengan hatinya, akan tetapi dia tidak mengucapkan dengan lisannya padahal dia mampu. Dia tidak mengucapkan dengan lisannya padahal dia mampu. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, maka orang yang seperti ini adalah merupakan orang kafir secara nampak, secara zahir ataupun secara batin. Sesungguhnya syahadat dikatakan syahadat kecuali dengan 3 hal, yaitu diantaranya yaitu dengan menyampaikan dan mengucapkannya. Dan dia mengandung al-ilm, mengandung al-hudur wal-i'lam. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Inilah keadilan Islam. Inilah kesempurnaan Islam. Oleh karena itu, di antara hal yang dijelaskan oleh para ulama, dan ternyata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, bahwasanya para ulama bersepakat bahwasanya tidak bolehnya seseorang mengucapkan selamat atas perayaan orang-orang kafir. Tidak boleh seseorang mengucapkan selamat atas perayaan orang-orang kafir. Di antaranya adalah perayaan Natal. Maka para ulama bersepakat tidak bolehnya seseorang, haramnya seseorang mengucapkan selamat. Kenapa? Karena dalam perayaan tersebut mereka merayakan keyakinan mereka, mereka merayakan kekufuran mereka. Maka tidak sepantasnya lah bagi seseorang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang berada di atas agama Islam, untuk kemudian mengucapkan selamat atas kekufuran orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu lebih berat daripada seseorang ketika mengucapkan selamat atas perbuatan dosa-dosa besar. Apakah seseorang ketika mengucapkan, apakah seseorang boleh mengucapkan selamat atas lahirnya, atas lahir atau atas perbuatan zina? Apakah boleh seseorang mengucapkan selamat atas minuman khamar? Apakah seseorang boleh mengucapkan selamat atas perbuatan pembunuhan? Tentunya tidak boleh. Maka lebih lagi tidak boleh seseorang mengucapkan selamat atas kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zur." Sesungguhnya mereka orang yang terpuji di antaranya adalah orang-orang yang tidak menyaksikan kepalsuan. Dan ditafsirkan oleh sebagian ulama bahwa yang dimaksud dengan kepalsuan di sini adalah perayaan orang-orang kafir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, hal ini sebagaimana yang telah kita sampaikan pada khutbah yang pertama tadi tentang kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Islam yang Allah berikan kepada kita, yaitu diantaranya dengan menjaga prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip akidah yang merupakan hal yang terbaik yang kita miliki dalam kehidupan ini. Siapa yang berada di atasnya, maka dialah yang terbaik hidupnya. Siapa yang berada di atasnya, maka dialah yang terbaik matinya. Siapa yang berada di atasnya, maka dialah yang terbaik di alam barzakhnya. Siapa yang berada di atasnya, maka dialah yang terbaik ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kita menjaganya. Di antara bentuk penjagaan yaitu kita tidak mengucapkan perayaan, tidak mengucapkan selamat atas perayaan-perayaan kekufuran. Di antaranya adalah perayaan Natal, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang betapa besarnya perbuatan dosa ini, betapa besarnya kekufuran ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada." Mereka mengatakan, itu orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sesembahan, mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak, memiliki anak. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah melakukan, mendatangkan suatu perkara besar, perbuatan besar. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu as-samawati yatafattarna min. Sampai-sampai di antara akibat dari perkataan kalian, langit-langit itu ingin runtuh. Takadu as-samawati yatafattarna min. Tanshaqqul ard. Begitu juga bumi ingin terpecah-pecah. Wa takhirul jibalu hadda. Begitu juga gunung-gunung yang kokoh ingin hancur lebur, runtuh. Wa takhirul jibalu wa qalu ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ard wa takhirul jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Karena mereka mengaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. An da'u ar-rahmani walada, an da'u lir-rahmani walada. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam beberapa ayat ini betapa beratnya akibat perkataan mereka, di mana langit-langit hampir saja runtuh, bumi-bumi terpecah belah, gunung-gunung hancur lebur, berjatuhan karena akibat perkataan mereka yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Apakah kemudian sepantasnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada." Sesungguhnya Allah Subhanahu tidaklah pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mengambil anak. Sesungguhnya Allah satu-satunya ahad, satu-satunya wahidun fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Allah tidak memiliki anak dan Allah tidak dilahirkan. Allah Subhanahu wa taala begitu marah akan perkataan kekufuran, di antaranya perkataan yang menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas kemudian seseorang mengucapkan selamat atas kekufuran ini? Apakah pantas, apakah masih ada keinginan seseorang yang memiliki iman kemudian mengucapkan selamat atas kekufuran, perbuatan kekufuran yang begitu berat ini? Tentunya jawabannya kita tahu semua bahwasanya hal tersebut adalah merupakan sesuatu yang sangat tidak pantas. Oleh karena itu
sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, menyimpulkan bahwasanya para ulama sepakat tidak boleh seseorang mengucapkan selamat atas perayaan orang-orang kafir. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aqimis shalah.